Pengumuman hasil SKD CPNS 2021. Cek hasil SKD CPNS, dan passing grade katakan lulus SKD CPNS 2021. Apabila memenuhi nilai passing grade saja, belum cukup, untuk menjamin peserta bisa ikut tahap selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi bidang SKB. Pengumuman hasil SKD CPNS 2021. Cek hasil SKD CPNS, dan passing grade CPNS 2021, di sini. Sama seperti pengumuman di tahap 1, hasil SKD CPNS tahap 2, akan dirilis pada dua platform, SSCASN dan kanal informasi masing-masing instansi. Hasil SKD CPNS 2021 Kemendagri, KLHK, Kemenkumham hingga Bawaslu, akan mulai dirilis pada 13 hingga tanggal 14 November tahun 2021, di laman resmi, sscasn.bkn.go.id. Selain melalui laman resmi, sscasn.bkn.go.id, nantinya pengumuman hasil SKD CPNS 2021, juga bisa diakses melalui laman resmi kementerian, maupun instansi, yang membuka pendaftaran CPNS 2021. Badan Kepegawaian Negara, BKN, menjelaskan, pada pengumuman hasil SKD CPNS 2021 tahap 2, terdapat 330 instansi yang akan merilis hasil SKD-nya. Pengumuman hasil SKD CPNS 2021, untuk 330 instansi, akan dirilis pada Sabtu, tanggal 13 November tahun 2021, dan Minggu, tanggal 14 November tahun 2021. Sebelum pengumuman hasil SKD CPNS 2021 dirilis, instansi dan panitia seleksi nasional, Panselnas, akan melakukan tahap rekonsiliasi, validasi nilai ujian, dan penyampaian hasil SKD CPNS 2021. Tahap rekonsiliasi ini telah berakhir pada tanggal 6 November tahun 2021 lalu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh instansi yang telah memiliki hasil final nilai ujian SKD CPNS 2021. Tahap validasi nilai ujian oleh instansi juga telah dilaksanakan pada tanggal 8 November tahun 2021. Tahap ini dilaksanakan oleh seluruh instansi pusat dan daerah, baik secara daring maupun luring. Untuk tahap 2, ada 330 instansi pusat dan instansi daerah yang mengikuti validasi nilai secara daring dan luring melalui unggahan Instagram resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nantinya, dari 330 instansi yang akan merilis hasil SKD CPNS 2021 tahap 2 adalah kementerian-kementerian yang membuka pendaftaran CPNS 2021. Beberapa kementerian yang akan mengumumkan hasil SKD CPNS 2021 tahap 2, di antaranya. 1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 5. Kementerian Komunikasi dan Informatika. 6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 7. Kementerian Luar Negeri. 8. Kementerian Pertahanan. 9. Kementerian Agama. 10. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara itu, dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh BKN beberapa waktu lalu, sempat dibocorkan jumlah peserta yang lolos dalam SKD dan akan diumumkan oleh 330 instansi pada tahap 2. Dari 1.692.751 peserta yang mengikuti ujian SKD, terdapat 223.613 peserta yang lolos passing grade dan masuk dalam kriteria 3 kali jumlah kebutuhan jabatan. Di sisi lain, peserta yang hanya lolos passing grade saja, jumlahnya lebih besar, yaitu 933.652 peserta. Peserta yang dinyatakan lolos passing grade dan masuk kriteria 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, dapat mengikuti SKB, sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pelaksanaan SKB akan mulai tanggal 15 November tahun 2021 ini,
kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Suharmen, dalam konferensi pers. Peserta ujian akan dinyatakan lulus SKD CPNS 2021 apabila memenuhi nilai ambang batas atau passing grade. Aturan mengenai passing grade tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 1023 Tahun 2021. Besaran passing grade dibedakan berdasarkan masing-masing formasi yang dilamar. Passing grade yang ditetapkan berupa nilai total SKD, nilai tes wawasan kebangsaan, TWK, tes inteligensia umum, TIU, dan tes karakteristik pribadi, TKP, sebagai berikut. Formasi jabatan, nilai ambang batas, kebutuhan umum, TWK, 65, TIU, 80, TKP, 166, total SKD, 311. Kebutuhan khusus disabilitas, TIU, 60, total SKD, 286. Kebutuhan khusus cum laude, TIU, 85, total SKD, 311. Kebutuhan khusus diaspora, TIU, 85, total SKD, 311. Kebutuhan khusus putra-putri Papua dan Papua Barat, TIU, 60, total SKD, 286. Kebutuhan umum dokter, TIU, 80, total SKD, 311. Kebutuhan umum ABK, rescuer, dan pengamat gunung api, TIU, 70, total SKD, 286. Perlu diketahui bahwa, lulus passing grade saja, belum cukup, untuk menjamin peserta bisa ikut tahap selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi bidang SKB. Hal ini, karena adanya kebijakan pembatasan kuota peserta, yang dapat mengikuti SKB CPNS 2021. Dalam Permenpan, Nomor 27 Tahun 2021, disebutkan bahwa, peserta SKB, hanya dapat berjumlah 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, berdasarkan tingkat tertinggi, dari yang memenuhi nilai ambang batas. Sebagai contoh, kebutuhan jabatan pengamat gunung api, di Kementerian ESDM, ada 5 orang. Sementara peserta yang lolos nilai ambang batas SKD, untuk jabatan tersebut, adalah 20 orang. Maka, peserta yang boleh mengikuti SKB, adalah 15 orang, atau 3 kali, dari jumlah kebutuhan jabatan, pengamat gunung api. Ke-15 orang tersebut, merupakan peserta dengan peringkat tertinggi, yang SKD-nya telah memenuhi nilai ambang batas. Di sisi lain, 5 orang peserta, dengan peringkat terendah, tidak akan diikut-sertakan dalam SKB, meskipun telah memenuhi nilai ambang batas. Apabila terdapat situasi, di mana nilai SKD total, antara peserta sama, maka penentuan kelulusan akhir, akan diurutkan, berdasar capaian nilai SKD, nilai ijazah atau IPK, dan usia peserta, sebagai berikut. Apabila nilai kumulatif SKD sama, maka peserta dengan nilai TKP tertinggi, yang akan lolos. Apabila nilai kumulatif SKD, dan nilai TKP sama, maka peserta dengan nilai TIU tertinggi, yang akan lolos. Apabila nilai kumulatif SKD, nilai TKP, dan nilai TIU sama, maka peserta dengan nilai TWK tertinggi, yang akan lolos. Apabila nilai kumulatif SKD, TKP, TIU, dan TWK sama, maka peserta akan diikutkan dalam SKB. Cara cek SKD CPNS 2021 tahap 2. Sama seperti pengumuman di tahap 1, hasil SKD CPNS tahap 2 akan dirilis pada 2 platform. Platform pertama adalah melalui SSCASN, sementara platform lainnya melalui kanal informasi masing-masing instansi. Link akses untuk melihat status kelulusan di SSCASN adalah https://data_sscasn.bkn.go.id/skd. Setelah berhasil mengakses link tersebut, peserta dapat melakukan ketik nama instansi yang dilamar pada kolom search. Misalnya, ketik Kementerian Perdagangan, lalu tekan search. Pengumuman akan tampil di kolom link pengumuman. Klik tombol biru bertuliskan pengumuman untuk melihat informasi lebih detail. Sementara, kanal informasi masing-masing instansi dapat diakses menggunakan 57 link instansi masing-masing. Teman-teman yang terhormat, bantu kami dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng sehingga selalu mendapatkan notifikasi jika ada informasi-informasi baru yang kami sampaikan.
Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.